Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadla Putri Gania dari kelas 2D Prodi S1 Akuntansi NPM C1C023124. Di sini saya akan buat tugas video yang diberikan oleh Bapak Madani Hatta dan saya akan menjelaskan tentang apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dagang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapat keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan ada atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih atau harga jual dengan harga penjualan. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional dari barang tersebut. Jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. 1. Pembelian. Contoh, transaksi perusahaan dagang jenis pertama adalah pembelian barang dagangan. Transaksi ini dilakukan dengan membeli produk dari pihak pemasok atau pihak lain dengan membuat purchase order. Transaksi pembelian kemudian dibagi dua, yaitu tunai dan kredit. Contohnya adalah ketika kamu beli biji kopi sebagai bahan baku produk yang akan kamu buat. 2. Retur pembelian dan pengurangan. Transaksi yang terjadi karena adanya pengembalian produk pada perusahaan. Produk yang dikembalikan karena ketika sampai di tempatmu, spesifikasi atau kondisinya tidak sesuai dengan perjanjian. Akan terdapat pengurangan harga atau kompensasi lain. Sehingga dengan kesempatan kamu dengan bisnis sebelumnya. Contohnya adalah ketika kamu membeli sejumlah besar cup untuk berjualan kopi, tapi ternyata terdapat 100 buah cup yang cacat produksi. Hal ini bisa diatur pada partner bisnis yang menjual cup tersebut. 3. Penjualan transaksi ini dilakukan saat kamu menjual barang pada pelanggan dan dapat dibayar dengan secara tunai atau kredit. Transaksi penjualan dan pembelian ini biasanya akan dicatat dalam pembukuan atau secara otomatis dengan aplikasi akuntansi. 4. Retur penjualan dan pengurangan harga. Kebalikan dari poin kedua tadi. Retur penjualan terjadi ketika ada pengembalian produk dari pelanggan karena ada kecacatan atau tidak sesuai dengan permintaan. Idealnya, hal ini disikapi dengan memberikan produk baru sebagai gantinya atau perbaikan pada produk yang dikembalikan sebagai salah satu layanan pelanggan. 5. Potongan penjualan dan pembelian berikutnya adalah potongan penjualan dan pembelian. Transaksi ini terjadi saat bisnis atau pihak penjual memberikan diskon pada harga produk yang dijual pada pelanggan atau pelunasan yang dilakukan berdasarkan waktu yang sudah disepakati. 6. Beban angkut, pembelian dan penjualan. Jenis transaksi berikutnya adalah beban angkut atau penjualan. Transaksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pembeli atau penjual ketika distribusi produk tidak ditanggung oleh pengirim. Dan yang terakhir, penerimaan piutang. Kebalikan dari pembayaran utang, kamu juga bisa menerima pembayaran piutang dari bisnis atau pihak lain atau atas transaksi yang belum dibayarkan sebelumnya atau belum dilunasi. Pembayaran piutang juga masuk dalam kategori transaksi perusahaan dagang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.